Gayatri semakin terdesak, dan ketika ia menyadari dirinya makin terdesak, Gayatri kemudian menceburkan dirinya ke dalam gedung. Gayatri tak pernah muncul lagi ke permukaan. Berulang-ulang kali Haryo Paliman si pengkhianat mengarahkan ilmunya ke dasar gedung. Namun jasad Gayatri tak pernah muncul lagi. Perempuan itu raib di dasar gedung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik kembali video ini. Selamat datang di channel Cerita Wulan. Di malam Jumat kali ini, aku akan melanjutkan ceritaku tentang legenda Nini Tawong yang di minggu kemarin menceritakan tentang perjanjian Rowo Bayu. Seperti apa kelanjutannya? Simak terus sampai selesai supaya kamu gak penasaran lagi. Tapi sebelum aku melanjutkan ceritaku, jangan lupa untuk tetap dukung terus ya channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kamu gak ketinggalan cerita-ceritaku. Inilah dia legenda Nini Tawong bagian keempat. Akhir kisah Sang Pawang Boneka Arwah. Sejak peristiwa lenyapnya Nimas Gayatri dari tanah Belambangan, tak ada lagi teror hantu Nini Tawong. Seolah lenyap begitu saja. Namun tak ada satu orang pun yang tahu jika yang menghilangkan teror hantu Nini Tawong adalah Ki Padmawara. Dan semenjak malam itu juga, penduduk sudah tidak berani lagi mempermainkan boneka gayung seperti itu lagi. Para orang tua juga melarang anak-anak bermain permainan Nini Tawong lagi.
Dan sejak itulah Nini Towong menghilang dari Banyuwangi. Sementara itu, Gayatri selalu berpindah-pindah tempat dari satu daerah ke daerah yang lain. Ia tak lagi menjalankan aktivitas sebagai penari. Dia hanya berjalan mengikuti kemana arah angin bertiup, menjauh dari tanah Blambangan. Ia merasakan apa yang dikatakan Ki Padmawara sebagai kakak seperguruannya itu benar. Jika ia tak akan bisa tenang selama masih berada di wilayah Blambangan. Dan sementara itu, rombongan pentas tarinya pun telah bubar sendiri-sendiri. Anggotanya membaur sebagai rakyat biasa. Tak ada satupun dari mereka yang menjalankan pekerjaan sebagai penari lagi. Mereka memilih menghapus dendam di hati mereka dan menjalani kehidupan baru seperti seolah lupakan semua masa lalu. Banyak dari mereka yang kemudian malah menjadi murid Ki Padmawara. Sebagian yang masih memegang teguh ajaran Gayatri masih terus mencari keberadaan Sang Pawang. Dan selama masa pencarian itu, batin mereka pun merasakan kegelisahan seperti yang dirasakan oleh Gayatri. Yang akhirnya kemudian mereka semua satu demi satu meninggal dunia karena menghilangkan nyawa mereka sendiri dengan cara menanamkan pedang ke tubuh mereka. Dan yang lebih mengerikan, jasad mereka semua ditemukan dalam kondisi yang sama, yaitu dengan kondisi rambut semraut berantakan, seperti layaknya rambut boneka Nini Towong. Dan wajah mereka pun dihiasi angus jelaga dan kapur sirih, layaknya riasan wajah boneka Nini Towong. Dan nasib Gayatri masih terus berpindah-pindah tempat, mengikuti kemana kakinya melangkah. Hingga tanpa ia sadari, ia telah tiba di tanah Mataram. Di Yogyakarta, Nimas Gayatri
memulai hidup barunya sebagai seorang penari. Namun, ia sudah kehilangan sebagian kesaktiannya. Mungkin itu semua akibat pertempurannya dengan saudara seperguruannya di malam di alas Purwo waktu itu. Dalam keputusasaan hidup, Gayatri bertemu dengan seorang pria yang seusia dengannya. Ia bernama Ki Sabto. Melihat usia Gayatri yang semakin tua dan masih menjadi seorang penari, terbersit niat untuk menyelidiki siapa Gayatri sebenarnya. Demi melihat gerak tari dan dandanan yang dikenakan Gayatri saat menari, membuat Ki Sabto yakin jika Gayatri bukanlah orang sembarangan. Terlebih bila mendengar mantra-mantra yang dirapalkan, membuat Ki Sabto makin yakin bila Gayatri memiliki hubungan khusus dengan dunia gaib, dengan makhluk yang tak kasat mata. Ki Sabto lalu memiliki rencana untuk memicu pergolakan di tengah rakyat Mataram. Dia melakukan penghasutan sehingga rakyat akan memberontak kepada para penjajah. Diharapkan pergolakan di kalangan elit akan mampu mengusir para penjajah. Apalagi sejak kedatangan Daendels dan Raphael, mereka melakukan adu domba di kalangan petinggi kerajaan hingga menimbulkan perseteruan di dalam istana Mataram sendiri. Ketidakrukunan antara pemerintahan kolonial Belanda dengan pihak kerajaan sering terjadi dan memicu pergolakan. Wafatnya Sri Sultan Hamengkubuwono I membuat pergolakan makin membesar. Karena pemerintah kolonial Belanda menggunakan kesempatan ini untuk memperkuat pengaruhnya di tanah Jawa, terutama di kalangan kerajaan Jawa. Dari sanalah pergolakan demi pergolakan, pemberontakan demi pemberontakan pun mulai bermunculan. Namun dengan mudahnya dipatahkan oleh tentara kompeni. Karena pemberontakan rakyat tersebut tidak direncanakan secara matang. Pihak keraton sudah terpecah belah akibat adu domba. Sebagian dengan menahan amarah, tetap mengikuti kemauan Belanda. Sebagian lainnya malah terang-terangan bersekutu dengan Belanda, yaitu orang-orang yang tak ingin kedudukannya
atau jabatannya tergeser, atau yang menginginkan kehidupan yang nyaman dan tenang. Ki Sabto pun berhasil menyelidiki siapa Gayatri. Ia kemudian mendekati Gayatri. Dan demi mengetahui apa yang terjadi di masa lalu, Ki Sabto bersedia membantu memulihkan keilmuan dan kesaktian yang pernah dimiliki oleh Nimas Gayatri. Namun dengan satu syarat, Nimas Gayatri harus menuruti kemauan Ki Sabto. Demi mendapatkan ketenangan batinnya kembali, akhirnya Nimas Gayatri menyetujui kesepakatan tersebut. Dan yang terjadi kemudian, Nini Tawong yang telah menghilang dari Blambangan kini menjamur di tanah Mataram. Di musim kemarau yang berkepanjangan, di bawah sinar bulan purnama yang sangat terang, tarian gayung Nini Tawong dipagelarkan menjadi ritual sebagai sarana pemanggil hujan. Namun ada yang berbeda dengan pagelaran Nini Tawong di era Blambangan. Di tanah Mataram ini, Nini Tawong dipagelarkan dengan iringan musik tanpa gamelan lengkap, melainkan menggunakan irama gejok lesung, diiringi tembang macopat yang kedengaran sangat mistis, sehingga nampak sangat sakral dan sedikit menakutkan. Namun, meski demikian, ternyata warga sangat senang. Mereka menganggap Nini Tawong sebagai boneka penyelamat. Karena selain Nini Tawong bisa dijadikan medium untuk ritual pemanggilan hujan, boneka Nini Tawong juga bisa menunjukkan ramuan-ramuan aneka penyakit, sehingga mereka yang sakit menemukan kesembuhan. Sementara itu, Ki Sabto sangat senang karena merasa sebentar lagi tujuannya akan terwujud. Tak ada yang tahu jika ternyata Ki Sabto adalah orang kepercayaan dari Raden Mas Ontowiryo alias Bendoro Raden Mas Mustahar, yang kelak kemudian mendapatkan penghormatan sebagai pahlawan kemerdekaan yang dikenal dengan panggilan Pangeran Diponegoro. Ki Sabto senang karena melalui pagelaran boneka Nini Tawong itu, dia telah menguasai hati rakyat Mataram. Ki Sabto kemudian diam-diam mengumpulkan dan menyeleksi pemuda yang dia anggap berbakat dan mumpuni untuk dilatih dan dijadikan pasukan khususnya
pada saat melakukan pemberontakan kelak melawan keraton. Ditambah lagi dengan keberadaan Nimas Gayatri yang telah menguasai kembali kesaktiannya, tentu akan lebih mudah mengusir tentara penjajah. Pada saat itu Belanda telah menguasai keraton, bahkan berani mengambil keputusan tanpa persetujuan pihak keraton, seperti mematok pajak yang sangat tinggi kepada rakyat. Tak ada jalan lain selain melakukan pemberontakan agar para penjajah itu bisa diusir dari tanah Mataram. Namun pemberontakan itu harus direncanakan secara matang dan terperinci. Ki Sabto kemudian berjanji kepada Nimas Gayatri, bila waktunya tiba, maka ia akan memberitahukan kepada Nimas Gayatri. Maka Ki Sabto pun meninggalkan Gayatri di gubuk tempat tinggalnya. Dan Gayatri kemudian mulai membuat kembali boneka-boneka Nini Towong untuk kembali digunakan sebagai media untuk melakukan teror. Namun kali ini dengan jalan yang berbeda dan niatan yang berbeda pula. Boneka-boneka Nini Towong yang sudah jadi diatur dan ditata saling sejajar. Semua boneka Nini Towong nampak seragam dengan menggunakan kostum jarik. Namun kali ini ada yang berbeda. Di sisi boneka-boneka Nini Towong tersebut terdapat sebilah pedang. Setelah menyiapkan segalanya, dari kejauhan Gayatri tiba-tiba mendengar suara sayup-sayup teriakan minta tolong. Dan Gayatri seolah sangat akrab dengan suara tersebut. Gayatri mengendap-endap dari balik pepohonan. Ia sangat terkejut melihat segerombolan penjajah sedang melakukan kekerasan terhadap Ki Sabto dan beberapa pemuda yang diduga adalah pengikut dari Ki Sabto. Terlihat juga beberapa orang berpakaian seperti pendekar terlibat. Mereka ikut melakukan tindakan kekerasan yang sangat tidak manusiawi terhadap Ki Sabto dan pengikutnya. Ternyata para penjahat itu telah memata-matai Ki Sabto. Hingga akhirnya malam itu mereka berhasil disergap dan dianiaya. Melihat hal itu, Gayatri segera kembali ke gubuknya. Secepat mungkin dia menyiapkan umbo rampe dan sesajen, menyalakan kemenyan, memanggil para penguasa gaib yang selama ini dia jadikan perewangan.
para danyang, merias dirinya sebagai seorang pawang. Tak ubahnya seperti boneka Nini Tawong, dan melakukan ritual pemanggilan danyang-danyang arwah, mengisi boneka Nini Tawong yang telah ia siapkan berjajaran dengan menggenggam sebilah pedang. Kemenyan telah dibakar dan mengeluarkan aroma mistis hingga keluar gubuk, bertanda kebangkitan Nini Tawong. Tak berselang lama terdengar suara teriakan keras dari luar gubuk. Dengan mendobrak pintu gubuk, orang itu memerintahkan Gayatri untuk keluar dari gubuknya. Keluar kau perempuan, atau akan kubakar gubuk ini. Suaranya terdengar lantang dan sangat kasar. Mereka mengancam akan membakar gubuk jika Gayatri tidak mengikuti kemauan mereka. Namun, sebelum ancaman itu berhasil mereka wujudkan, terdengar suara jeritan memilukan bersahutan dari luar gubuk, berbarengan dengan suara letusan tembakan. Teriakan ketakutan terdengar riuh dari para kelompok penjahat yang hendak mencelakai Nimas Gayatri. Malam itu berubah menjadi malam yang sangat mencekam. Darah berhamburan di mana-mana. Para penjahat itu roboh dengan jasad terbujur dan sebatang parang menang tubuh mereka. Suara cekikikan dari sosok Nini Tawong yang nampak beterbangan menghabisi orang-orang jahat itu satu demi satu, membuat malam itu menjadi malam yang sangat mengerikan. Para pendekar dan penjajah itu telah dikepung oleh sosok Nini Tawong yang bergentayangan di udara sambil menghujam-hujamkan sebilah pedang. Dan di antara sosok hantu Nini Tawong itu ternyata ada sang pawang ikut melakukan aksi serupa dengan raut wajah penuh kemarahan. Entah berapa nyawa yang berhasil Gayatri hilangkan. Satu persatu mereka roboh, tak bernyawa. Sayangnya Ki Sabto tak mampu terselamatkan akibat kekerasan yang ia terima, membuat lelaki paruh baya itu kehilangan nyawanya. Rakyat Mataram menganggap Nini Tawong sebagai pelindung. Berbeda ketika masih berada di Blambangan, di mana waktu itu Gayatri melakukan teror Nini Tawong
secara membabi buta dan tanpa pandang bulu. Kali ini dia justru melindungi penduduk dari kekuatan musuh, sehingga kemudian dengan sukacita rakyat Mataram di Yogyakarta dan sekitarnya memainkan Nini Tawong. Mereka beramai-ramai melakukan tarian dan berharap Nini Tawong benar-benar datang dan mengusir para penjajah. Teror arwah Nini Tawong masih terus melanda. Banyak antek penjajah yang ditemukan tidak bernyawa dengan kondisi jasad yang sama, yaitu dengan sebilah pedang menancap di tubuh mereka. Pemerintah Belanda tak tinggal diam. Mereka mengumpulkan dan mengeluarkan sayembara bahwa barang siapa yang dapat menangkap Gayatri dalam kondisi hidup atau mati akan mendapatkan imbalan yang sangat besar. Maka beramai-ramailah para jawara dan pendekar memburu Nimas Gayatri. Pada suatu malam, Gayatri yang sudah tidak sesakti dahulu berhasil ditemukan tempat persembunyiannya oleh seorang pendekar sakti bayaran company bernama Haryo Paliman. Ia berhasil menemukan Gayatri. Adu kesaktian pun di antara keduanya tak terelakkan. Mereka saling serang di tepi danau yang disebut dengan Kedung Pengilon, Kulon Progo, Bantul. Berulang-ulang kali Gayatri mendapat serangan bertubi-tubi. Dan saat ia membalas serangan tersebut, Haryo Paliman berhasil menangkis serangan itu. Gayatri semakin terdesak, dan ketika ia menyadari dirinya makin terdesak, Gayatri pun menceburkan dirinya ke dalam kedung. Gayatri tak pernah muncul ke permukaan. Berulang-ulang kali Haryo Paliman mengarahkan ilmunya ke dasar kedung. Namun jasad Gayatri tak muncul juga. Perempuan itu raib di dasar kedung. Dan di malam itulah sosok Gayatri terakhir terlihat. Entah dia raib kemana. Tak ada satu orang pun
yang mengetahui keberadaannya setelah malam itu. Namun, tarian tradisional ciptaannya masih terus dilestarikan, bahkan berkembang sangat pesat di daerah tersebut. Meski mendapatkan larangan keras dari pihak keraton, penduduk diam-diam memainkannya. Bahkan anak-anak sangat senang membuat boneka gayung. Kondisi ini bertolak belakang dengan kondisi di Banyuwangi, di mana rakyat Belambangan merasakan trauma karena teror boneka Nini Towong kala itu. Di Bantul, rakyat sangat menyukai seni tradisional ini. Kesenian tradisional ini bahkan menjadi berkembang sangat pesat di daerah tersebut. Seiring berkembangnya zaman, permainan tradisional ini masih terus dilestarikan. Nini Towong sekarang sudah menjadi seni tradisi yang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat setempat. Perkembangan keyakinan atau kepercayaan orang Jawa asli memang tidak lepas dari kekuatan roh. Dunia roh diyakini oleh orang Jawa memiliki kekuatan magis. Kekuatan ini dipercaya dapat membantu dan sebaliknya dapat merusak kehidupan manusia. Roh-roh manusia yang berasal dari orang yang meninggal tidak wajar, biasanya yang amat berbahaya. Jika roh tersebut terkait dengan cikal bakal desa, biasanya dianggap memiliki kekuatan luar biasa. Dalam kaitan itu, Nini Towong termasuk kategori seni spiritual yang memuja roh. Roh dianggap memiliki kekuatan di atas manusia yang suatu saat nanti bisa membantu hidup manusia. Demikianlah ceritaku tentang legenda Nini Towong yang ternyata tercipta dan pertama kali dipagelarkan di tanah Belambangan atau di Banyuwangi. Namun kemudian karena satu dan lain hal menyebabkan penciptanya, Nimas Gayatri, terpaksa harus keluar dari tanah Belambangan hingga kemudian terdampar di tanah Mataram, Yogyakarta. Terima kasih sudah menyimak ceritaku tentang legenda Nini Towong ini hingga akhir. Semoga bisa menjadikan manfaat untuk kita semua, untuk selalu menjunjung tinggi kebaikan
dan kebajikan, tidak memelihara dendam, dan memaafkan masa lalu demi kehidupan masa depan yang lebih baik. Sampai jumpa di kisah cerita Wulan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.